Buruan lebih dari 1 bulan, 1 dari 7 pembegal ambulans di Bengkulu berhasil diringkus polisi. Polisi terus memburu pelaku lainnya yang masih buron dan meminta mereka untuk menyerahkan diri. Tim gabungan Polres Rejang Lebong serta Polsek Padang Ulak Tanding, Bengkulu menangkap 1 dari 7 pembegal ambulans. Pelaku berinisial DS, 21 tahun, warga Kecamatan Biduriang ini ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah pondok kebun desa Tanjung Aur, Jumat dini hari. Pelaku terpaksa ditindak tegas karena mencoba kabur setelah ditangkap. Polisi mengimbau kepada 6 pelaku lainnya yang masih buron agar menyerahkan diri karena akan terus diburu. Ada resolusinya, ada kan? Sekitar jam 4 subuh, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat. Dan kami harapkan masih ada 6 pelaku lagi untuk segera menyerahkan diri. Karena apa? Karena kita ingin Rejang Lebong ini situasi semakin kondusif. Kalau kondusif, perekonomian bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya 3 Juli lalu ambulans berisi tenaga medis dari Rejang Lebong yang sedang mengantar pasien COVID-19 dirampok saat melintas di perbatasan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Ketika supir ambulans sedang mengganti ban mobil yang pecah, 7 orang datang menodongkan senjata tajam dan meminta menyerahkan barang berharga sopir dan tenaga medis. Kasus ini viral dan menuai kecaman karena seluruh lapisan masyarakat sedang berjuang melawan COVID-19. Dari Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, Endro Dwirawan iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana dengan perburuan 6 begal lainnya dan kenapa begal tidak punya hati dan nekat merampok tenaga medis yang sedang berjuang menolong warga di tengah pandemi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kanit Pidum Polres Rejang Lebong, Ibda Ali Ardani dan kriminolog Monica Margaret. Selamat sore Pak Ali dan Ibu Monica. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, saya ke Pak Ali terlebih dahulu. Pak Ali, 7 orang tersangka, 1 sudah ditangkap, masih buron 6 orang. Sejauh ini perburuan mereka bagaimana? Apakah sudah diketahui identitasnya, Pak? Untuk sementara yang kami sudah amankan melakukan penangkapan, salah satunya berinisial GS, umur 22 tahun, alamat Dusun Gardu, Desa Kepala Curug, Kabupaten Rejang Lebong. Ini untuk tersangka ini, Bu, sudah residivis kasus yang sama. Untuk 6 orang lagi lainnya kita sudah mengantongi nama-nama tersangka tersebut dan kita sudah membuat daftar pencarian orang, Bu. Yang 6 orang ini juga residivis kasus yang sama, Pak? Untuk ke 6 orang ini ada 2 orang residivis dan yang ke-4 lainnya masih belum ada, Bu, untuk residivis, Bu. Baik, mereka ini komplotan yang memang spesialis pembegalan di tengah malam seperti itu atau bagaimana, Pak? Bagaimana, Bu? Mereka ini komplotan yang memang spesialis membegal di tengah malam? Iya, Bu, benar, Bu. Untuk modusnya memasang ranjau, paku, kemudian mobil tersebut pecah ban, kemudian rombongan ini mendekati korban dan menodongkan pisau, kemudian mengambil barang-barang korban tersebut. Baik, jadi mereka memang sengaja memasang ranjau paku ya, Pak, untuk agar ada mobil yang berhenti ya, Pak ya? Iya, agar mobil tersebut berhenti untuk mengganti ban, kemudian pelaku mengambil barang-barang milik korban, mengancam korban. Baik. Saya ke Ibu Monica. Ibu Monica, ini bisa dibilang ini pelaku ini komplotan yang memang sengaja memasang perangkap untuk korbannya, memasang ranjau paku. Yang kebetulan kena pada malam itu atau pada dini hari itu adalah ambulans. Tapi mereka tetap palak atau tetap membegal ambulans itu. Ini apa yang menjadi dasar mereka sampai tidak punya hati seperti itu, Ibu? Iya, pada dasarnya kalau kita lihat ini adalah sudah merupakan pekerjaan sehari-hari yang mereka lakukan gitu ya, Mbak Anissa, bahwa mereka ya gambling aja gitu ketika menyebar paku dengan tujuannya ada kendaraan yang akhirnya pecah ban dan harus ganti ban. Apapun kendaraan yang melintas di daerah situ itu sudah dijadikan target oleh mereka gitu. Jadi
sebenarnya kan mereka nggak pilih-pilih gitu ya, mau ambulans yang pembawa jenazah COVID atau bukan gitu. Tapi pada saat itu kebetulan saja sepertinya yang terjadi ambulans yang sedang setelah membawa jenazah COVID itu yang lewat di daerah situ lalu dilakukan pembegalan di situ. Jadi mereka memang sudah mati ya Ibu, empatinya tidak memilih mana memang kendaraan yang memang ambulans habis membawa jenazah COVID tetap dirampok gitu kan? Iya, saya rasa mereka tidak pilah-pilah gitu ya. Artinya itu tadi ketika kondisi di jam-jam tersebut gitu ya, kendaraan mana yang akhirnya masuk perangkap gitu, yang akhirnya terkena ranjau seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ali tadi, ya kendaraan itu yang mau nggak mau gitu ya, mereka harus menargetkan, mereka harus melakukan pembegalan terhadap kendaraan tersebut gitu. Baik, Pak Ali, sudah berapa kendaraan atau sudah berapa lama mereka menjalankan modus ini dengan menyebar ranjau paku, kemudian yang terperangkap dirampok? Untuk dari keterangan tersangka itu Bu, sudah sudah 5 kali Bu yang melakukan pembegalan untuk kasus yang sama, menyebar paku itu Bu. Baik, rata-rata korbannya siapa saja Pak? Kalau untuk korban rata-rata yang melintas pada saat malam hari Bu. Jadi korban mengendarai sepeda mobil, kemudian terkena ranjau paku, kemudian korban sedang mengganti ban, kemudian pelaku tersebut membegal korban-korban tersebut dengan cara mengambil barang-barang tersebut. Kondisi jalannya yang ditebar ranjau paku itu seperti apa sih Pak? Apa yang memang gelap tanpa penerangan? Kalau untuk kondisi jalan memang benar Bu, itu kondisi gelap dan tidak ada pencahayaan lampu karena di perkampungan itu Bu. Oh, perkampungan ya Pak ya, memang jalan alternatif ya? Iya Bu, alternatif. Baik, pelaku ini semuanya satu kampung Pak? Untuk pelaku ini dia 3 kampung Bu. 3 kampung. Desa Tanjung Aur, Desa Cahaya Negeri, Desa Kepala Curug dan Desa Kapung Jeruk Bu. Jadi modus ini berkumpul dulu Bu, memasang ranjau paku, kemudian pada saat korban pecah ban, pelaku langsung mendatangi korban tersebut. Baik, saya kembali lagi ke Ibu Monika. Ibu Monika, ini pelaku jumlahnya 7 orang, bisa dibilang satu gembong atau satu gerombolan. Apa sih yang membuat pelaku perampokan seperti ini itu beraninya berkelompok? Apakah memang mereka lebih ada nyali atau memang menargetkan sesuatu yang lebih besar gitu? Baik. Kalau kita lihat bahwa para pelaku yang tergabung dalam suatu kelompok gitu ya, atau suatu geng atau ya tadi ya misalnya kelompoknya gitu ya, itu biasanya mereka punya bagian peran masing-masing gitu Mbak. Jadi ketika mereka bersama-sama melakukan aksi kejahatannya, masing-masing sudah punya perannya dan perannya itu pasti saling melengkapi gitu. Nah, ketika mereka sendiri, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa melakukan peranannya secara maksimal gitu. Nah, ketika mereka bersama-sama tadi, mereka bisa berbagi peran dengan sangat maksimal. Di situ mereka merasakan kayak ada attachment, kayak ada rasa kesatuan gitu. Bahkan nyali mereka pun merasa semakin ketika semakin bersama-sama melakukan aksi kejahatannya, maka mereka berharap akan semakin berhasil ketika mereka melakukan kejahatan. Baik, Pak Ali, masing-masing dari ke-7 pelaku ini udah ada perannya masing-masing. Apa saja perannya Pak mereka? Untuk pelaku masing-masing sebelum merencanakan itu ada pelaku yang bernama F itu sudah menabur paku ranjau di seputaran desa tersebut. Sekitar 100 meter tempatnya korban itu sudah ditebarkan paku ranjau. Kemudian yang lainnya? Yang lainnya yaitu yang pelaku yang lain ada bertugas mengawasi situasi seputaran, kemudian yang satu lagi membawa senjata tajam mengancam korban untuk biar bisa mengambil barang-barang milik korban yang di mobil tersebut. Berarti dari antara penebaran ranjau paku ke lokasi pembegalan itu sekitar 100 meter ya Pak ya?
Ya, setelah 100 meter mobil tersebut sudah kempes ban Ibu. Kemudian pelaku datang. Baik, sejauh ini dalam waktu 1 bulan baru 1 pelaku yang ditangkap. Apakah memang mereka bersembunyi Pak di hutan-hutan di daerah sana? Nah, itulah kesulitan kami Bu, karena kondisi hutan di sana banyak jauh dari perkampungan, kemudian perkebunan yang sangat luas. Jadi kesulitan kami untuk memantau pergerakan para tersangka tersebut, Bu. Baik, saya kembali lagi ke Ibu Monika. Ibu Monika, kejahatan seperti ini memang sering sekali terjadi pada malam hari, sama di jam 11 ke atas sampai dini hari. Ini mengapa pelaku memang ini kawasannya sepi, mereka memilih jam-jam seperti itu. Padahal kalau untuk kendaraan yang lewat akan semakin sedikit. Iya, pada dasarnya memang peristiwa kejahatan yang terjadi di malam hari sampai ke dini hari, kebetulan pembegalan mobil ambulans pengangkut jenazah COVID ini di jam 1 dini hari ya, Mbak Anissa. Iya. Ini memang biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan sudah pasti mengintai, mengawasi di jam-jam tertentu, apalagi di tengah malam gitu. Biasanya ya pengawasan dari pengamanan, misalnya dari kepolisian pun berkurang. Kemudian aktivitas masyarakat pun banyak tidak terjadi di jam-jam tertentu tersebut kan. Tengah malam mulai ke dini hari banyak masyarakat yang sudah istirahat, sudah terlelap dan segala macam. Artinya mereka punya punya kesempatan bahwa tidak banyak orang gitu ya, atau tidak banyak faktor pengamanan gitu ya, yang akan mengawasi tingkah laku mereka ketika mereka melakukan kejahatan di jam-jam tersebut. Itu yang menjadi motivasi pertama gitu. Nah, kemudian juga bahwa di jam-jam tersebut juga terkadang gitu ya, keadaan si pengemudi juga mungkin juga bisa menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan oleh para pelaku kejahatan. Artinya kalau tengah malam gitu kan orang sudah mulai gampang kelelahan dan segala macam biasanya gitu. Dan juga lampu penerangan juga banyak yang padam, kurang penerangan di sekitar jalan tersebut. Itu juga saya rasa salah satu faktor kenapa pelaku pembegalan ini melakukan aksinya di jam tersebut. Baik, Ibu Monika, sejauh ini bagi mereka yang sering melintas di jalur perkampungan ataupun jalur provinsi yang cenderung rawan pembegalan dan juga gelap, apa tipsnya Ibu? Ya, pada dasarnya sih kalaupun tidak terlalu terpaksa gitu ya, tidak terlalu penting untuk lewat pada jam-jam dini hari atau tengah malam di wilayah-wilayah yang kurang atau wilayah-wilayah yang rawan gitu ya, tidak perlu dilakukan gitu. Tapi kalaupun harus terpaksa, saya rasa perlu untuk memberitahukan atau menginformasikan atau menghubungi terkait misalnya kantor-kantor kepolisian terdekat atau misalnya keluarga yang memang rumahnya berada di wilayah-wilayah tersebut untuk bisa memantau gitu ya kondisi dan situasi kita pada saat melintas. Baik, terakhir Pak Ali, apakah identitas 6 pelaku yang masih buron ini sudah disebar Pak di daerah sana? Untuk identitas 6 orang lagi ini Bu sudah kita kantongi, sudah kita sebar, dan kita sudah buat daftar pencarian orang Bu. Baik, terima kasih Ibda Ali Ardani, Kanit Pidum Polres Rejang Lebong, dan Ibu Monika Margaret, kriminolog, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.